Jika kita memahami apa arti teologi atau usaha berteologi, maka mestinya mereka yang membangun teologi, merumuskan teologi, tidak akan berani mengatakan rumusan teologinya adalah sempurna. Ada pertanyaan yang beberapa kali ditanyakan kepada saya. Pak, bukankah rumusan-rumusan teologi seperti pengakuan iman yang telah diuji oleh zaman itu dapat kita katakan itu adalah pengakuan yang absolut? Saya katakan diuji oleh zaman itu maksudnya apa? Apakah memang ada yang menguji terus-menerus tentang hal itu? Misalnya contohnya adalah pengakuan iman. Bagaimana caranya zaman generasi demi generasi itu menguji pengakuan iman? Dan kemudian generasi demi generasi itu membuat formulasi yang sama sehingga kemudian mengatakan bahwa pengakuan iman itu sudah absolut. Saya pikir ini sesuatu yang perlu dicermati. Orang mengatakan pengakuan iman, dogma, itu artinya adalah bahwa pengakuan iman itu atau dogma itu atau mungkin doktrin puncak. Artinya adalah tema tentang doktrin itu banyak dibahas di dalam Alkitab. Artinya pembahasan-pembahasan tokoh pada generasi demi generasi tentang tema itu menjelaskan bahwa tentang tema itu sangat jelas. Misalnya saja pengakuan iman, berarti tentang Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal itu didukung oleh banyak ayat di dalam Alkitab. Sehingga dikatakan bahwa pengakuan iman itu menjelaskan bahwa dia merupakan doktrin puncak. Tapi bukankah kita melihat bahwa sepanjang zaman pengakuan-pengakuan iman itu mendapatkan tantangan, mendapatkan kritik? Bagi saya tidak ada masalah pengakuan-pengakuan iman itu menerima kritik, karena memang pengakuan iman itu bukan Alkitab. Dan kemudian juga tidak salah juga menetapkan pengakuan iman itu sebagai doktrin puncak. Tapi kalau menetapkan pengakuan iman itu sama dengan Alkitab, tentu salah besar. Rumusan-rumusan teologi termasuk pengakuan iman sebenarnya memang tetap tidak absolut, tidak mutlak. Bukan berarti pengakuan iman itu dalam tanda kutip salah. Maksud saya adalah ketika kita merumuskan pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita hanya bisa merumuskannya sebatas ayat-ayat yang ada, sebatas apa yang dinyatakan Tuhan dalam Alkitab. Tapi yang tidak dinyatakan kita tidak tahu. Itulah yang disebut terbatas. Bahkan sebenarnya ketika Tuhan sendiri mengatakan dalam Alkitab atau kitab Yohanes mengatakan bahwa apa yang dituliskan itu memang terbatas, yaitu untuk seorang dapat mengetahui mengenai keselamatan dalam Kristus. Tapi bukan berarti kalau kita mengetahui keselamatan dalam Kristus, maka kita mengetahui segala sesuatu tentang doktrin tentang keselamatan tersebut. Tapi kita bisa memiliki pemahaman yang jelas tentang doktrin keselamatan itu, dan kemudian ketika kita menyaksikan, kita cukup menjelaskan bahwa keyakinan iman saya yang membawa saya kepada pengetahuan tentang iman saya didasarkan oleh ayat-ayat ini, oleh bukti-bukti ini. Jadi kalau ada orang yang menolaknya, ya silakan saja mereka menunjukkan bukti-buktinya. Kalau ada orang yang menyaksikan yang lain, silakan saja mereka menunjukkan bukti-buktinya, dan kita bisa saling belajar. Bukan saling memaksakan, apalagi saling menjatuhkan. Karena kita bukan hakim. Kita adalah orang yang merumuskan mengenai tentang Allah berdasarkan data-data yang ada. Maka saya menyebutnya orang yang beragama itu moderat adalah maka dia mengakui klaim dia tentang keyakinan imannya, tentang pengetahuan imannya sebatas kepada data-data yang dia terima, sebatas kepada
data-data yang dia miliki. Dan dia tetap terbuka untuk bisa belajar dari yang lain. Demikian juga dengan agama-agama lain. Maka dengan demikian, yang namanya moderasi beragama mestinya semangat agama-agama, yaitu semangat individu komunitas beragama yang mengakui dirinya terbatas. Individu itu, karena itu mereka berkumpul dalam komunitas. Demikian juga komunitas-komunitas itu terbatas, karena itu mereka berkumpul dengan berbagai komunitas untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Kiranya semangat moderasi beragama ini terus bergelora, bukan hanya dipromosikan oleh Kementerian Agama, tetapi oleh agama-agama, semua individu di negeri ini.